Kita lanjut bahas PTTH Serapi episode 673. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini Soyen bertanya pada budak api neraka yang berada di sebelahnya, apakah dia tahu bagaimana caranya untuk memecahkan formasi pusaran air ini dan juga menemukan keberadaan jarum dewa yang berada di dalam sana. Budak api neraka hanya tersenyum dan memberikan kode kepada Soyen. Hal seperti ini telah membuat Soyen merasa cukup senang. Detik berikutnya Soyen mengirimkan pesan suara menggunakan kekuatan jiwa kepada Yueru dan juga Yunyun. Yueru, Yunyun, nanti kau ikutlah bersama dengan diriku dan jangan berpencar. Karena setelah formasi pusaran air ini terbuka sepenuhnya, maka Soyen akan membawa mereka semuanya menyelinap dengan cepat dan kemudian mencari keberadaan dari jarum dewa. Dengan bimbingan dari budak api neraka, pasti akan bisa mencapai tempat itu dengan mudah. Yueru bersama dengan Yunyun melihat ke arah Soyen sambil mengangguk. Dan kali ini Tang Feng pun kembali berkata pada semuanya, formasi pusaran air ini sangatlah aneh. Jika satu orang memaksa untuk membukanya, pasti tidak akan pernah mampu. Daripada melakukan hal yang sia-sia, lebih baik kita semuanya menggabungkan seluruh kekuatan dan kemudian memecahkan formasi ini bersama-sama. Ketika formasinya sudah terbuka, maka kita bisa memburu berbagai harta yang berada di dalamnya. Dan itu tergantung pada keberuntungan serta kemampuan kalian masing-masing. Beberapa tokoh yang cukup berpengaruh menganggukkan kepalanya dan kemudian dia pun mengatakan, apa yang dikatakan Tang Feng memang benar. Kalau begitu, mari kita lakukan. Saudara Tang Feng, silahkan kau menjadi orang pertama yang mengeluarkan kekuatan. Tang Feng hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara di dalam hati dia mulai mengutuk. Dasar orang-orang idiot ini. Setelah berkata seperti itu, Tang Feng kemudian mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuhnya dengan cara yang luar biasa. Hal seperti ini pun juga diikuti oleh Soyen, Yueru, Yunyun, dan juga banyak orang lain yang berada di dalam tempat ini. Tanpa ragu lagi, fluktuasi energi yang sangat luar biasa kali ini telah bergabung satu sama lain menjadi sinar cahaya yang sangat besar, dan detik berikutnya hal itu pun dilemparkan pada formasi pusaran air yang berada di depan. Akhirnya, ledakan yang dahsyat pun terjadi pada formasi pusaran air, dan kemudian saat ini formasi pusaran air itu pun telah langsung berubah menjadi lubang hitam. Raut wajah dari orang-orang yang berada di dalam tempat ini terlihat cukup senang, dan kemudian mereka pun saling mengatakan, apakah sebenarnya kita telah berhasil? Ayo, cepat masuk! Tanpa ragu lagi, banyak orang pun langsung menyerbu untuk masuk ke dalam lubang hitam tersebut, dan mereka telah dipindahkan ke dalam dunia lain. Tang Feng juga masuk ke dalam tempat itu, kemudian diikuti oleh Soyen, Yueru, Yunyun, dan juga budak api neraka. Pandangan mata dari banyak orang yang telah masuk ke dalam lubang hitam tersebut kali ini dibuat cukup terpesona atas pemandangan yang berada di hadapan mereka. Karena itu adalah sebuah pemandangan istana besar yang cukup megah, dan kemudian di sekelilingnya ada istana-istana kecil. Tang Feng pada saat ini mengatakan, kita semuanya bisa pergi ke dalam istana. Mengenai harta apa yang bisa kita dapatkan, itu semuanya tergantung pada kemampuanmu. Tanpa ragu lagi, banyak orang itu pun telah langsung menyerbu pada istana megah yang berada di depan. Sementara Soyen hanya saling pandang bersama dengan Yunyun dan juga Yueru, dan kemudian Soyen pun mengatakan, mari kita juga harus menuju istana itu. Namun budak api neraka segera mengatakan, Tuan, jarum dewa tidak berada di dalam istana besar. Mari, ikutlah bersama denganku. Soyen ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, jika begitu, pimpinlah jalannya. Ketika banyak orang sedang menuju istana besar yang berada di depan, kali ini budak api neraka telah membawa kelompok dari Soyen menuju tempat yang lainnya. Dan itu adalah sebuah istana kecil kuno yang terlihat nampak bobrok. Setelah sampai di hadapan dari istana kecil yang bobrok tersebut, budak api neraka langsung mengatakan, Tuan, tempat itu merupakan tempat penyimpanan jarum dewa. Meskipun tampak sederhana, tapi Anda harus berhati-hati. Mungkin ada sesuatu yang berbahaya di dalam sana.
Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyen menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya mereka pun mulai masuk ke wilayah dari istana kecil yang bobrok ini. Yun Yun telah mengamati tempat sekeliling dan kemudian dia berkata, sebenarnya tidak ada seorang pun di dalam tempat ini. Soyen kemudian mengatakan, jika begitu, ayo kita segera masuk ke dalam istana itu. Tanpa ragu lagi, kelompok dari Soyen benar-benar memasuki bagian dalam dari istana yang bobrok. Dan sebenarnya bagian dalam dari istana ini terdapat kabut-kabut putih yang cukup aneh. Namun kabut-kabut itu semuanya langsung menyingkir ketika Soyen mengeluarkan kekuatan api suci dari dalam tubuhnya. Setelah kabutnya menghilang, kali ini kelompok dari Soyen bisa menemukan bahwa sebenarnya di bagian tengah dari istana yang bobrok ini ada altar dengan 4 patung, dan kemudian di tengah-tengah altar tersebut ada topeng yang telah menutupi sesuatu di dalamnya. Soyen langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki bagian dalam dari topeng tersebut, dan kemudian dia berkata, sebenarnya di balik topeng itu adalah jarum dewa. Yun Yun segera tersenyum dan kemudian dia pada saat ini mengatakan, benar, itu adalah jarum dewa, penata surga. Yun Yun berpikir apabila bisa mendapatkan jarum dewa yang berada di balik topeng tersebut, maka akan bisa memperbaiki seluruh dunia abadi. Detik berikutnya Yueru segera mengatakan, jika begitu, biarkan aku yang mengambilnya. Namun sebelum Yueru melakukan pergerakan, tangan dari Soyen langsung menarik tangan Yueru, dan kemudian dia mengatakan, Yueru, jangan gegabah. Lihatlah 4 patung tersebut, sepertinya itu bukanlah patung biasa. Yueru melihat Soyen dan kemudian dia pun menimpali, tapi Soyen, aku harus bisa mendapatkan jarum dewa tersebut demi dunia abadi. Soyen kemudian menimpali, aku tahu, biarkan aku memeriksanya terlebih dahulu. Jika dirasa tidak ada bahaya apapun, maka kalian berdua bisa bertindak untuk mengambil jarum dewa yang berada di balik topeng. Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari Soyen melihat pada budak api neraka, dan kemudian dia bertanya, apakah kau benar-benar tidak ingat situasi spesifik di dalam tempat ini? Atau mungkinkah kau telah menemukan bahaya lain dari altar di depan sana? Budak api neraka hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, tidak tuan, tapi samar-samar aku merasakan bahwa sebenarnya 4 patung itu memang bukanlah patung biasa. Mungkin ketika Anda menyentuh topeng, maka patung tersebut akan aktif. Jadi Anda harus berhati-hati dalam hal ini. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan ucapan dari budak api neraka tersebut. Dan kemudian saat ini Soyen secara perlahan berjalan mendekati altar yang ada 4 patung dan juga topeng pelindung dari jarum dewa. Namun Soyen tidak segera memasuki altar ketika dia sudah dekat. Pandangan matanya hanya memandangi untuk menemukan sesuatu yang salah dari 4 patung ini. Namun detik berikutnya Soyen pun mencium sebuah aura yang busuk, dan kemudian dia mengatakan, ini adalah bau busuk yang tidak biasa. Sebenarnya ada apa? Baru saja Soyen mengatakan hal seperti itu, aliran udara hitam telah langsung keluar dari dalam tubuh 4 patung, dan kemudian hal seperti ini langsung menghilang di udara. Sebenarnya asap hitam tersebut tidak benar-benar menghilang dari dalam tempat ini, namun telah berkamuflase dan kemudian bergabung dengan aura yang berada di sekitarnya. Dan kali ini sosok yang menggunakan jubah berwarna merah tiba-tiba saja menampakkan dirinya dari kabut hitam yang telah berkamuflase, dan kemudian sosok berjubah merah tersebut kali ini segera tersenyum sambil berkata, sebenarnya itu adalah pemimpin dari wilayah api yang tidak berujung. Biarkan aku memberikanmu sedikit kejutan. Sosok berjubah merah ini langsung menggigit ujung jarinya, dan kemudian setetes cairan merah telah keluar dari ujung jarinya itu, lalu diteteskan pada topeng yang berada di bawah sana. Detik berikutnya, topeng itu pun mengeluarkan suara dengungan yang tidak biasa, dan kemudian 4 patung yang tadinya terdiam secara perlahan mulai melakukan pergerakan. Aura dari dalam tubuh patung-patung ini telah menjadi sangat menakutkan. Soyen pun ketika merasakan aura seperti itu menjadi cukup terkejut, dan kemudian dia menjadi sangat waspada.
Keempat patung pada saat ini tubuhnya berputar dan kemudian pandangan matanya terlihat merah yang menatap tajam ke arah Soyen. Hal itu membuat Soyen hanya bisa mengurutkan keningnya sambil mengatakan, kenapa tiba-tiba saja patung ini aktif padahal tidak ada satupun orang yang menyentuh topeng di tengah-tengah dari altar ini. Soyen pada akhirnya tidak berani meremehkan 4 patung yang telah aktif. Detik berikutnya, patung itu pun segera berkata secara serempak, penyusup, matilah kau di dalam tempat ini. Tanpa ragu lagi, patung itu pun menggerakkan senjata yang berada di tangannya, dan itu adalah pedang, panah, belati, dan juga senjata lainnya. Sementara Yueru ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa berkata sebenarnya ada apa, kenapa tiba-tiba patung tersebut menjadi aktif dan kemudian berniat menyerang Soyen. Yun pandangan matanya melihat ke arah atas dan kemudian dia telah menemukan sedikit pergerakan dari atas atap istana kuno yang bobrok ini. Hal itu membuat Yun kemudian mengatakan, sebenarnya ada seseorang di atas sana. Keempat patung pada saat ini telah melancarkan sebuah serangan yang cukup mengerikan terhadap Soyen. Hal itu membuat Soyen tidak berani meremehkan serangan dari patung-patung ini. Tubuhnya langsung dikelilingi oleh kekuatan api suci dan kemudian Soyen memberikan pukulan bertubi-tubi pada 4 patung yang membuatnya langsung terdorong mundur. Namun lagi-lagi keempat patung tersebut kembali bangkit dan kemudian menyerang ke arah Soyen. Hal seperti itu membuat Soyen langsung berkata, transformasi Dewa Naga. Tubuh dari Soyen pada saat ini langsung ditutupi oleh sisik-sisik naga yang tampaknya tidak mudah untuk dihancurkan. Dan kemudian pertarungan sengit pun kembali terjadi 1 lawan 4. Berbagai ledakan kini telah muncul akibat pertarungan antara Soyen melawan 4 patung batu. Soyen telah melancarkan serangan cakar dan juga tinjunya serta tendangan pada patung-patung batu ini, dan itu hanya membuat mereka mundur. Lalu lagi-lagi kembali maju untuk memberikan serangan pada Soyen. Hal ini telah membuat Soyen merasa cukup jengkel dengan keempat patung tersebut. Soyen kembali melancarkan tinju naga dan kemudian degar, salah satu patung terhantam dadanya yang membuatnya terpental sangat jauh. Namun lagi-lagi tidak ada bekas luka apapun di dada dari patung tersebut. Tubuh dari patung yang telah terpental menabrak dinding dan juga lantai dari istana kuno yang bobrok ini, dan itu hanya menimbulkan kepulan asap debu. Namun detik berikutnya, patung yang telah terlempar telah kembali dan kemudian pada saat ini 4 patung kembali mengepung Soyen. Hal itu membuat Soyen kemudian mengatakan, sial, sebenarnya ada apa dengan patung-patung ini? Mereka hanyalah benda mati, namun aku tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Di mana titik lemahnya untuk bisa menonaktifkan patung ini? Keempat patung yang telah mengepung Soyen tiba-tiba bisa mengeluarkan aura hitam dari dalam tubuhnya, dan itu telah berubah menjadi penghalang energi yang berwarna hitam dan mengurung Soyen di tengah-tengahnya. Soyen merasa tidak berdaya dalam hal ini, dan kemudian mantra api yang berada di dalam tubuh Soyen telah berdengung seolah-olah menemukan musuh yang paling dibenci. Dalam seketika mantra api pun aktif dan kemudian kali ini telah langsung memancarkan kekuatan api suci 6 warna. Hal itu pun menyebar dalam seketika lalu menabrak penghalang energi berwarna hitam yang telah mengurung tubuh dari Soyen. Akhirnya diar, penghalang energi itu pun hancur lebur dan kemudian memancarkan bau busuk yang menyebar di dalam tempat ini. Siapapun yang terkena bau busuk tersebut maka akan langsung dikendalikan oleh kekuatan hitam. Soyen pun tiba-tiba saja berteriak, Yueru, jangan sampai kau menghirup aroma busuk dari energi hitam. Yueru hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mulai menutup hidungnya. Sementara Soyen kembali mengaktifkan kekuatan api suci dari dalam tubuhnya dan dia membakar energi hitam yang telah menyebar di dalam tempat ini. Tidak butuh waktu yang lama, energi hitam itu pun benar-benar dilenyapkan oleh seorang Soyen. Detik berikutnya Soyen telah menemukan adanya sebuah titik hitam pada leher 4 patung, dan Soyen merasa bahwa titik hitam itu adalah titik lemahnya. Tanpa ragu lagi menggunakan kekuatan api suci, Soyen pun langsung melemparkannya dan mengenai
mengenai titik hitam di bagian leher dari 4 patung. Dalam waktu yang singkat, titik hitam itu pun langsung dilelehkan dengan kekuatan api suci ini. Ketika hal itu benar-benar menghilang, dalam seketika 4 patung kembali terdiam dan tidak melakukan pergerakan. Soyen merasa masalah yang berada di dalam tempat ini sudah selesai, dan pandangan matanya melihat pada topeng yang berada di tengah-tengah dari altar ini. Namun Soyen menduga untuk bisa mengambil jarum dewa yang berada di dalamnya itu membutuhkan kekuatan dari penduduk asli dunia abadi. Dan Soyen tidak mampu melakukan hal seperti ini. Dia hanya bisa bergerak mundur dan akan menyerahkan urusan jarum dewa pada Yueru dan juga Yunyun. Tepat ketika Soyen berada di samping dari seorang Yueru, dia tidak menemukan keberadaan dari Yunyun. Dan hal ini membuat Soyen khawatir. Lalu dia bertanya, sebenarnya di manakah Yunyun? Yueru tidak menyadari bahwa sebenarnya Yunyun telah menghilang dari dalam tempat ini. Dan detik berikutnya, diar, terdengar suara ledakan dari bagian atas istana kuno tersebut. Pandangan mata dari Yueru dan juga Soyen kini telah langsung melihat pada bagian atas istana kuno yang bobrok tersebut. Dan keduanya telah menemukan bahwa sebenarnya ledakan itu berasal dari sebuah pertempuran. Kita berpindah pada bagian atas dari istana kuno yang bobrok tersebut. 2 orang telah berdiri dan saling pandang dengan penuh kemarahan masing-masing. Yang tidak lain itu adalah seorang Yunyun yang kali ini di hadapannya ada seseorang pemuda yang menggunakan jubah berwarna merah. Pemuda itu memiliki aura jahat yang luar biasa. Dia pun sedikit tersenyum pada Yunyun dan kemudian mengatakan, "Hei, kau itu sangat cantik. Kenapa kau repot-repot mengejar diriku? Di dalam tempat ini ada banyak harta karun yang luar biasa. Daripada kau membuang-buang waktu bertarung denganku, lebih baik kau pergi dan mencari harta karun itu. Jika tidak, nanti kau tidak akan bisa mendapatkan satu pun harta karena telah diambil oleh orang-orang sebelumnya. Sebelum kau menyesal, maka cepatlah pergi dari dalam tempat ini dan berburulah harta karun yang berada di dalam istana." Pandangan dari Yunyun melihat pemuda berjubah merah yang berada di hadapannya dan kemudian dia menimpali. "Sebenarnya kau kan yang telah mengaktifkan 4 patung tadi dan membuat pergerakan untuk menyerang Soyen. Para ahli dari 6 dunia telah berkumpul di dalam tempat ini. Namun aku tidak tahu kau orang yang berasal dari dunia yang mana, karena dirimu tidak memiliki aura dari 6 dunia. Sebenarnya siapa kau? Katakan padaku." Yunyun pada awalnya merasa bahwa pemuda berjubah merah ini adalah orang yang berasal dari ras jahat asing. Namun Yunyun tidak bisa merasakan fluktuasi dari ras jahat asing di dalam tubuhnya. Jadi dia cukup bingung sebenarnya pemuda berjubah merah ini berasal dari mana. Sang pemuda berjubah merah hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali perkataan dari Yunyun. "Siapa aku dan sebenarnya aku dari mana? Bahkan aku sendiri juga tidak tahu." Yunyun pun cukup jengkel dengan jawaban dari pemuda berjubah merah dan kemudian dia berkata, "Jika begitu, ketika kau terjatuh dan juga tertangkap oleh diriku, maka kita akan memiliki cara untuk membongkar asal-usulmu." Sang pemuda berjubah merah hanya tersenyum sambil mengatakan, "Jika begitu aku ingin lihat apakah kau punya kemampuan untuk menangkapku." Setelah mengatakan hal seperti ini, aura yang berwarna merah mengerikan telah dikeluarkan dari dalam tubuh pemuda berjubah merah tersebut. Dan kemudian berbagai fluktuasi energi yang berada di dalam tempat ini telah langsung bergejolak. Seolah-olah pemuda berjubah merah mampu mengendalikan berbagai kekuatan yang berada di dalam tempat ini. Yunyun pun kemudian memberikan tebasan dengan pedang kaisar surgawi miliknya. Lalu ketika kekuatan pedang ini akan menyentuh tubuh dari pemuda berjubah merah, detik berikutnya sang pemuda berjubah merah itu pun berubah menjadi kabut merah dan kemudian lenyap dari tempat ini. Hal itu membuat Yunyun hanya bisa mengerutkan keningnya sambil mengatakan, "Apa? Dia sebenarnya lenyap." Meskipun pemuda berjubah merah telah menghilang, tapi Yunyun masih merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Seolah-olah pemuda itu tidak benar-benar lenyap dari tempat ini, namun dia hanya bergabung dengan aura yang berada di sekitarnya. Detik berikutnya, seluruh istana kuno yang bobrok ini telah langsung bergetar dengan cara yang luar biasa.
berbagai energi merah yang berada di sekitarnya ini telah langsung mengalir pada bagian lain dari istana Bobrok tersebut. Pandangan mata dari seorang Yun Yun telah mengikuti aliran energi merah ke suatu tempat tertentu dan kemudian dia bisa merasakan adanya fluktuasi energi yang sangat luar biasa seolah-olah akan terbangun dari tempat ini. Tidak lama kemudian, pung, sung, gelombang energi merah telah langsung menyebar dan menyelimuti seluruh istana kuno yang bobrok. Lalu, seorang pemuda berjubah merah yang tadi dilawan oleh Yun Yun kini telah muncul di bagian lain dari istana kuno ini dan kemudian dia mulai membuka matanya. Karena sebenarnya yang tadi dilawan oleh Yun Yun hanyalah tubuh energi dari pemuda tersebut. Dan kemudian saat ini tubuh energinya telah bergabung kembali dengan tubuh fisiknya. Aura yang sangat mencekam dan juga menakutkan benar-benar telah menguasai seluruh istana kuno yang bobrok. Sang pemuda itu pun kini telah langsung berdiri dengan fluktuasi energi yang sangat jahat. Pandangan mata dari Soyen telah menemukan keberadaan dari pemuda berjubah merah itu. Dan dia tahu bahwa ini adalah orang yang berasal dari ras jahat asing. Hal ini membuat Soyen kemudian mengatakan, sejak kapan ras jahat asing bisa masuk ke tanah suci dari dunia 1000 besar dengan begitu mudah? Benarkah tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang bisa mencegahnya? Sang pemuda berjubah merah kali ini telah berdiri di depan Soyen cukup jauh. Pandangan matanya melihat ke arah Soyen dengan cara yang cukup mengerikan. Dan kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, dunia 1000 besar ini bukan wilayah milik siapapun. Jadi mereka yang bisa masuk ke dalam tempat ini dan juga memiliki kekuatan berhak mendapatkan dan juga menguasai dunia 1000 besar. Cepat atau lambat, kita rakyat asing pasti akan bisa menguasai seluruh dunia ini dan kemudian mengusir kalian semuanya dari dalamnya. Samar-samar Soyen merasa bahwa fluktuasi dari pemuda berjubah merah ini tidak biasa. Sepertinya dia adalah orang dengan pangkat yang cukup tinggi di dalam ras jahat asing. Namun, pemuda berjubah merah tersebut juga tidak berani meremehkan seorang Soyen karena dia telah mengetahui nama dari Soyen benar-benar terkenal di dalam kalangan ras jahat asing. Bagaimanapun juga Soyen adalah pengendali api suci, keturunan klan Xiao dan juga berbagai identitas luar biasa dimiliki oleh Soyen. Ras jahat asing benar-benar waspada ketika bertemu dengan Soyen karena orang ini terlalu banyak melenyapkan anggota ras jahat asing. Jadi dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Soyen kemudian melihat pada Yueru, Yun Yun dan juga budak api neraka sambil mengatakan, ayo kita gabungkan kekuatan dan kalahkan dia dengan cepat. Tanpa ragu lagi, mereka berempat kini telah langsung meluncur untuk mengepung pemuda berjubah merah tersebut. Namun sang pemuda hanya tersenyum, seolah-olah tidak memiliki ketakutan sama sekali. 4 serangan pada saat ini telah diluncurkan oleh kelompok Soyen. Dan kemudian hal itu memberikan serangan bertubi-tubi dari 4 arah kepada pemuda berjubah merah yang berada di tengah-tengah. Hal seperti ini membuat sang pemuda berjubah merah langsung mengeluarkan energi merah dari dalam tubuhnya untuk melindungi diri sendiri. Bagaimanapun juga 1 lawan 4 bukan pertarungan yang seimbang. Pemuda berjubah merah ini merasakan sakit luar biasa dan dia bahkan tertekan oleh 4 serangan yang diluncurkan kelompok Soyen. Pemuda berjubah merah pada saat ini bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku hanya bisa mundur terlebih dahulu. Kekalahan ras jahat asing di dalam dunia abadi sudah membuat para dewa jahat cukup kecewa. Jika kali ini terjadi kesalahan kembali, maka akibatnya akan sangat buruk. Tangan dari pemuda berjubah merah tiba-tiba saja membentuk sebuah segel tertentu dan kekuatan merah menyala dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Lalu dia berkata, Kaisar Darah Bayangan, keluarlah. Tidak butuh waktu yang lama, energi merah itu pun langsung berubah menjadi sosok Kaisar Darah Bayangan yang berdiri di belakang dari pemuda berjubah merah ini. Dan hal itu memancarkan fluktuasi energi yang benar-benar jahat. Soyen ketika menyaksikan hal seperti itu langsung mengatakan, sebenarnya sosok bayangan itu adalah pangkat dewa jahat. Semuanya mundur!
mendapatkan perintah dari seorang Zhou-Yan membuat Yueru, Yunjun, dan juga budak api neraka dalam seketika mengambil langkah mundur dan menjauh dari pemuda berjubah merah. Sosok bayangan dari dewa jahat yang bernama Kaisar Darah Bayangan tersebut ini telah langsung melambaikan tangannya, dan kemudian telapak tangan merah yang besar dengan fluktuasi penghancur telah mengarah kepada Yueru. Hal itu membuat raut wajah Yueru dipenuhi tekanan yang luar biasa. Namun detik berikutnya Zhou-Yan bergerak dengan sangat cepat, dan kemudian dia telah melancarkan tinju api suci yang langsung bertabrakan dengan telapak tangan merah. Kemudian, telapak tangan merah telah hancur berkeping-keping. Ledakan itu pun dimanfaatkan oleh pemuda berjubah merah untuk menghilang dari dalam tempat ini. Zhou-Yan kemudian bertanya kepada Yunjun dan juga Yueru, apakah kalian berdua baik-baik saja? Keduanya untuk saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Yunjun kemudian mengatakan, lalu bagaimanakah sekarang? Orang itu telah melarikan diri dari hadapan kita. Zhou-Yan hanya bisa menimpali, sudahlah, apa boleh buat. Jubah merah yang digunakan oleh pemuda itu sepertinya adalah senjata jahat, karena itu bisa mengisolasi sebagian kekuatan di dalam tempat ini, dan itu bisa membuatnya bergerak secara leluasa. Bahkan di dalam tubuhnya tampaknya ada kekuatan yang bisa beresonansi dengan seluruh kekuatan yang berada di dalam istana ini. Ras jahat asing, mereka benar-benar sekelompok yang sangat menyebalkan. Tapi sudahlah, urusan kita di dalam tempat ini adalah untuk mendapatkan jarum dewa. Aku tidak bisa mengambilnya, dan kemungkinan hal itu hanya bisa diambil oleh kalian berdua yang telah memiliki kekuatan dari dunia abadi. Mendengarkan ucapan dari seorang Zhou-Yan membuat Yunjun bersama dengan Yueru hanya bisa mengangguk, dan kemudian mereka kali ini segera mendekati altar yang dimana bagian tengahnya terdapat sebuah topeng. Yueru pada akhirnya telah mengeluarkan pedang Dewa Bulan miliknya, sementara Yunjun juga telah memegang pedang Kaisar Surgawi Taiji. Kedua wanita itu telah mengarahkan kedua senjatanya pada topeng yang berada di hadapannya, dan kemudian terus-menerus memancarkan sebuah kekuatan murni. Hal ini pun membuat topeng yang berada di hadapan dari kedua wanita ini bergetar dengan cara yang luar biasa. Zhou-Yan kemudian hanya bisa mengatakan sepertinya mereka berdua akan berhasil mengambil jarum dewa itu. Detik berikutnya, seluruh istana bergetar dengan cara yang luar biasa. Suara dengungan yang sangat keras kali ini telah terdengar oleh Zhou-Yan, dan sumber suara itu adalah istana megah yang telah dimasuki oleh banyak orang. Bahkan ada sesuatu yang mulai bergetar dan juga bergejolak di dalam tubuh dari Zhou-Yan. Hal itu membuat Zhou-Yan tiba-tiba saja mengatakan, sebenarnya fluktuasi itu adalah sesuatu yang bergetar dan juga bergejolak di dalam tubuh dari Zhou-Yan adalah benih api suci reinkarnasi peringkat ketiga yang pada saat itu diberikan oleh pemimpin dari klan Xiao untuk Zhou-Yan. Dengan bergejolaknya hal ini, maka Zhou-Yan mengetahui bahwa tujuannya sudah dekat, yaitu api reinkarnasi surgawi peringkat ketiga. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou-Yan akan benar-benar mampu mendapatkan api suci peringkat ketiga tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.